Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semua. Untuk materi pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai kegiatan bisnis atau usaha dalam berbasis teknologi. Hanya kali ini kita lebih spesifik membahaskan tentang bagaimana strategi atau langkah-langkah kita dalam memulai dan juga dalam mengembangkan bisnis digital jika ini usaha yang sudah berjalan. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana konsep strategi bagi startup dalam memulai bisnis digitalnya, termasuk juga bagi usaha yang sudah berjalan. Nah, kira-kira apa-apa saja, faktor-faktor apa saja yang perlu dikembangkan lagi, yang perlu ditambah lagi untuk menunjang kegiatan bisnis digital yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, ini dia, Bu, slideshow dulu. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, Anda semua, jadi para pengusaha dan praktisi teknologi informasi itu melakukan riset bisnis dunia maya yang merupakan dianggap sebagai sebuah permainan dan petualangan baru yang sangat mengasyikkan. Dikatakan sebagai permainan karena memang kegiatan usaha ini menyangkut berbagai jenis aturan dan paradigma baru yang belum pernah dikenal sebelumnya untuk mencapai suatu tujuan perusahaannya. Nah, kenapa dikatakan petualangan? Karena semua kegiatan bisnis dalam era digital ini hampir mengasyikkan karena semua pemain atau semua pengusaha masih dalam posisi coba-coba sehingga semuanya pun sama rata memiliki kesempatan untuk menang dan juga kalah. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan, bahwa proses memulai dan mengembangkan bisnis baru itu merupakan dua hal mendasar yang memiliki prinsip sangat berbeda. Nah, jadi kunci utama dari keberhasilan bisnis di dalam era digitalisasi ini adalah ketika pengusaha itu benar-benar memahami dan memiliki prinsip yang mengenai karakteristik arena permainan digitalisasi ini, yang lebih dikenal dengan era ekonomi digital. Nah, jadi materi kali ini akan membahas secara ringkas dan juga menjelaskan secara ringkas mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui seorang pengusaha yang berniat untuk memulai dan juga mengembangkan model bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi atau digitalisasi sebagai media dalam bertransaksi. Nah, itu dia Anda semua kata pengantar dalam pembahasan materi kita pada hari ini. Nah, tadi di awal sudah Ibu sebutkan mengenai ekonomi digital, di mana ekonomi digital ini merupakan sebuah arena dalam persaingan bisnis. Nah, jadi apa itu arena ekonomi digital? Jadi keputusan untuk menyelenggarakan bisnis baru di internet dapat berasal dari berbagai macam alasan, mulai dari ingin memanfaatkan peluang yang ada, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya secara cepat, sampai dengan hanya sekedar iseng-iseng aja, atau mungkin sekedar latah seperti yang umum terjadi di Indonesia. Nah, terlepas dari latar belakang beragam tersebut, maka dapat berhasil jika seorang bisa memulai dan mengembangkan aktivitas dengan baik sehingga tercapai objektif yang diinginkan. Apa yang diciptakan, apa yang diinginkan, tujuannya itu bisa tercapai. Kemudian para pelaku dan juga praktisi usaha harus memahami karakteristik arena permainannya terlebih dahulu, yang oleh sebagian pakar itu nanti diistilahkan sebagai ekonomi digital. Jadi memahami ekonomi digital sebagai lingkungan makro dari bisnis di dalam era digitalisasi ini, ya, di mana Anda semua internet merupakan medium utama dalam berinteraksi, tidak semudah membaca sebuah konsep atau teori dari bermacam-macam referensi, tapi lebih jauh merupakan suatu tantangan untuk merubah pola pikir konvensional yang selama ini telah merekat di pikiran para pengusaha.
Nah, secara gamblang ini menurut para ahli ada Don Tapscott yang mendefinisikan 12 karakteristik mendasar dari ekonomi digital yang pada prinsipnya ini memperlihatkan terjadinya 12 pergeseran prinsip dan paradigma dalam ilmu ekonomi. Nah, apa saja yang sudah bergeser itu tadi? Apa saja aspek-aspek yang sudah mulai bergeser dari era tahun sebelumnya sampai era di ekonomi digital ini? Ada ke-12 itu adalah ada pengetahuan, ada digitalisasi, ada virtualisasi, molekulasi, integrasi, intermediation, convergence, inovasi, presumption, imediasi, globalisasi, dan juga discordant. Nah, coba kita bahas satu-satu Anda semua. Oke, kita akan membahas, akan menjelaskan tentang 12 tema yang menjadi ciri ekonomi digital yang telah diprediksi sebelumnya dan dirumuskan oleh Tapscott tadi sejak tahun 1996. Yang pertama adalah knowledge. Knowledge itu adalah segala suatu hal atau pengetahuan, berupa pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Jadi ini merupakan modal krusial menurut Tapscott yang harus dimiliki oleh pengusaha tadi dan juga harus dikembangkan secara terus-menerus. Kemudian ada digitization, di mana semua aktivitas dalam kegiatan perusahaan itu menjadi semuanya serba digital. Oke, lanjut virtualization. Nah, kalau virtualization ini adalah semua hal yang bisa dipampangkan berupa informasi tentang produk-produk atau jasa yang mau kita tawarkan itu bisa dilihat virtualnya. Jadi arti virtualization ini adalah virtualisasi, menjadi serba virtual. Semuanya serba kelihatan, semua serba nampak jelas oleh konsumen ketika dia meminta informasi kepada produsennya. Kemudian ada molecularization. Molecularization ini adalah menjadi molekul-molekul kecil. Jadi ini adalah sebuah perumpamaan di mana hampir sama tadi penjelasan dengan virtualization. Semua informasi atau data-data terkait dengan transaksi e-bisnis ini itu menjadi bagian dari kegiatan ekonomi digital. Nah, kemudian ada integration yang berhubungan dengan internet working. Internet working. Daya internet juga menjadi media yang akan melancarkan kegiatan di era ekonomi digital ini. Kemudian ada disintermediation. Dis ini arti katanya menghapus, kemudian intermediation itu artinya perantara. Jadi menghapus perantara karena kegiatan konvensional tadi berubah dengan online serba daring. Jadi itu juga bisa membuat kegiatan atau aktivitas bisnis atau usaha tadi menjadi tidak memerlukan lagi perantara, jadi lebih efektif ya. Kemudian ada convergence, yaitu penyatuan antar masing-masing perusahaan yang bekerja sama bisa menggunakan teknik akuisisi, penggabungan, merger, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian jangan lupa ini juga ada unsur yang paling penting. Jika kalau misalnya seorang pengusaha mau meningkatkan daya saingnya, otomatis produknya juga harus ditambah dengan unsur inovasi terbaru. Lalu ada pre-prosumption atau produsen sekaligus konsumen. Jadi ada dua peran yang diambil si produsen ini, di mana dia bisa menjadi sosok yang melakukan penjualan, tapi dia suatu waktu dia juga bisa melakukan kegiatan pembelian. Kemudian ada imediasi. Imediasi ini artinya serba seketika, semuanya serba praktis dan lain sebagainya. Oke, yang kemudian adalah globalization. Globalization ini artinya mendunia. Jadi ketika kita mulai memposting produk-produk yang kita tawarkan tadi, maka bukan tidak mungkin produk yang kita tawarkan itu bisa dilihat secara mendunia. Kemudian yang terakhir adalah discordance. Discordance adalah perpecahan. Nah, perpecahan yang dimaksud di sini adalah efek negatif dari ekonomi digital, di mana pemecahan ini terjadi karena adanya tekanan untuk pemerataan kekuatan politik dan ekonomi makin dirasakan, termasuk isu-isu kekuasaan,
privasi, akses keadilan, kualitas hidup, dan dunia kerja. Jadi media sosial membuat area privat dan publik itu menjadi tidak jelas. Adanya penyalahgunaan data-data personal itu makin marak. Nah, hal inilah yang membuat adanya perpecahan itu tadi. Nah, jadi Anda semua, teori lain mengenai karakteristik bisnis di internet secara menarik dipaparkan pula oleh Peter Finger melalui 18 imperatif bisnis di dunia maya. Mempelajari hal ini merupakan kebutuhan mutlak yang pertama-tama harus dilakukan oleh mereka yang ingin berpetualang di dunia maya, karena tanpanya yang terjadi adalah proses membuang-buang waktu belaka. Nah, ada seorang konsultan teknologi informasi secara bergurau, dia pernah mengatakan bahwa old organization plus information technology is equal to old and expensive organization. Nah, mana di sini menceritakan bahwa terdapat alasan utama dibutuhkannya pemahaman yang baik karena banyaknya prinsip-prinsip bisnis yang sama sekali bertentangan dengan hukum ekonomi yang selama ini dikenal. Nah, melalui karakteristik ini pula para praktisi bisnis dapat melihat celah-celah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan suatu aktivitas usaha secara efektif. Nah, jadi itu pemaparan mengenai arena ekonomi digital. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, kita langsung masuk ke intinya, yaitu langkah-langkah awal dalam memulai bisnis, khususnya bisnis yang bergerak di bidang digital, seperti e-bisnis tadi. Nah, apa saja yang perlu dibutuhkan? Nah, ini adalah modal awal yang perlu dibutuhkan, yang berasal dari diri orang itu sendiri, ya, dan juga bersifat non-materi. Yang pertama, otomatis harus ada ide. Nah, nanti kalau misalnya idenya udah muncul, biasanya itu akan membuat niat muncul secara otomatis. Nah, jadi percuma aja kalau nggak punya ide tapi nggak ada niat, otomatis nanti usahanya nggak akan jalan. Nah, kemudian udah ada ide, niat itu sudah merupakan modal yang cukup besar. Lalu jangan lupa untuk mengaktualisasikan ide bisnis tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Ya, sudah mulai masuk ini ke dalam kegiatan bisnisnya. Kemudian Anda semua jangan lupa untuk komitmen. Komitmen di sini dimaksud di sini adalah seorang pengusaha harus memiliki sifat resiliensi. Resiliensi ini adalah satu sifat di mana seseorang tidak gampang terpuruk dari kejatuhan yang dia rasakan. Dan yang terakhir, konsisten. Nah, ini adalah modal yang dibutuhkan dalam seseorang untuk memulai bisnisnya. Nah, memutuskan untuk memulai sebuah aktivitas baru biasanya terjadi karena adanya suatu ide, baik hasil perenungan individual maupun kelompok. Nah, itu disebut dengan penciptaan ide. Ide ini kemudian berkembang menjadi sebuah niat untuk melakukan sebuah proses penciptaan produk atau jasa yang siap ditawarkan kepada masyarakat atau bisnis. Niat. Nah, lalu Anda semua, secara informal pada tahap awal ini, ada baiknya kelayakan ide tersebut diuji. Lalu kita berpindah ke tahap kedua, yaitu pengujian studi kelayakan dan pembuatan model bisnis. Melalui apa cara menguji kelayakan sebuah ide usaha? Yaitu dengan berbagai macam cara. Ada bisa melalui diskusi. Maaf ya Bu, ganti nih penanya. Bisa melalui diskusi antar owner, antar stakeholder misalnya juga bisa. Kemudian bisa dengan berbagi pengalaman. Kemudian ada yang paling valid nih, ya, biasanya orang ekonomi menguji kelayakan sebuah usaha itu dengan menggunakan analisa studi kasus,
Sudah mulai valid karena biasanya ada perhitungan-perhitungan dalam menganalisa sesuatu. Kemudian benchmarking dan lain-lain sebagainya. Nah, dari adanya kegiatan-kegiatan ini nanti akan muncul ide yang terbaik dan ide yang terburuk. Dan ide yang terburuk akan gugur dengan sendirinya karena biasanya kurang mendapat dukungan. Sementara ide yang dianggap baik tadi itu biasanya layak untuk ditindaklanjuti. Dan nantinya akan berkembang secara natural semua. Nah, jadi dalam kegiatan studi kelayakan ini, jika nanti tiap individu atau kelompok dalam perusahaan itu menganggap bahwa ide yang ada sangat menarik untuk diimplementasikan dalam bentuk bisnis di dunia maya, langkah selanjutnya adalah menentukan target bisnis yang ingin dicapai. Nah, target bisnis yang ingin dicapai. Apa itu definisinya? Ini bersifat objektif, biasanya dalam bentuk target kekayaan finansial. Target kekayaan finansial. Kemudian yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Nah, visi dan misi bisnis yang di dalam ekonomi konvensional menjadi kerangka utama dalam menentukan objektivitas usaha. Nah, biasanya nanti akan terlebur di dalam target ini. Nah, harap diperhatikan bahwa tidak ada sedikit dari mereka yang terjun ke dunia maya adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat atau disebut juga dengan hit and run. Sehingga terkadang bagi mereka visi dan misi bisnis menjadi tidak relevan untuk jangka waktu pendek tersebut. Nah, kemudian masih membahas tentang model bisnis. Bagaimana cara membuat model bisnis yang sesuai dan workable agar bisa objektif dengan perusahaan kita atau karakteristik perusahaan sehingga semua tujuan bisa nanti gampang tercapainya. Nah, tahapan yang paling penting adalah mengingat model bisnis yang paling sangat bersangkutan dengan karakteristik kita tadi. Permasalahan model bisnis harus menentukan proses rantai nilai atau virtual value chain. Nah, kemudian di sana juga harus tergambar jenis produk dan jasa yang ditawarkan, target market dan konsumen, dan tentu saja yang terpenting adalah bagaimana profit atau keuntungan bisnis dapat dicapai, atau revenue generator. Nah, model bisnis ini merupakan keunggulan kompetitif perusahaan sehingga harus benar-benar dipikirkan secara masak-masak dan disimulasikan kemungkinan implementasinya. Harap diperhatikan juga bahwa di dalam dunia maya, mempertahankan keunggulan kompetitif tersebut sangat sulit karena biasanya karakteristiknya mudah untuk ditiru para pesaing dalam waktu yang relatif singkat. Nah, yang terakhir adalah langkah terakhir dalam memulai bisnis, mencari sumber daya. Nah, jadi setelah yakin dengan ide kita tadi, setelah yakin dengan model bisnis dan juga kelayakan usaha tadi, barulah langkah selanjutnya kita menentukan sumber daya yang dibutuhkan serta mencarinya. Paling tidak ada 3 sumber daya inti, yaitu finansial, manusia, dan juga teknologi yang sudah pernah Ibu bahas di pertemuan ke-7. Jadi menentukan sumber daya yang diinginkan sangatlah mudah, namun untuk mencari yang sesuai kebutuhan merupakan tantangan tersendiri. Sumber finansial misalnya, itu sangat sulit kalau misalnya kita tidak dapat dari bank. Apalagi kalau misalnya kita juga terbatas dari segi modal finansial kita sendiri. Nah, untuk itu kita harus pandai-pandai mencari investor yang bisa memberikan kita modal atau meminjamkan kita modal untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, gitu ya. Salah satunya juga bentuk usaha yang bisa meminjamkan modal ini selain perbankan adalah modal venture atau ventura capital, di mana merupakan sumber dana utama yang diharapkan dapat membiayai ide-ide bisnis kita tadi. Jadi di sana ada sekitar sekumpulan investor-investor yang memiliki usaha sendiri, yaitu modal ventura. Nah, kemudian untuk sumber daya teknologi pilihannya cukup luas karena secara prinsip infrastruktur dan aplikasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari mana saja. Secara prinsip tentu saja infrastruktur teknologi informasi yang akan dipilih adalah yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat karena ini nanti yang menghasilkan efektivitas dan juga efisiensi. Nah, tidak sedikit dari para pengusaha di dunia ini yang memilih untuk melakukan hosting aplikasinya atau memilih pusat pengolahan teknologinya di luar negeri karena buruknya kualitas teknologi dan pelayanan yang ada di Indonesia ini ya.
Belum lagi karena faktor biaya yang relatif cukup tinggi dibandingkan dengan di Amerika atau di Singapura misalnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sumber daya manusia. Nah, ini adalah sesuatu yang cukup tricky nih. Karena kalau misalnya kita salah memilih, otomatis itu akan berdampak sangat besar terhadap performa perusahaan kita. Karena ini merupakan suatu kebutuhan krusial. Dibutuhkan karena kompetensi dan keahlian yang cukup unik. Nah, kemudian di mana sebagian dari karakteristiknya tidak diajarkan semasa sekolah atau menuntut ilmu di perguruan tinggi. Jadi kita harus pandai-pandai benar-benar memilih SDM kita yang nantinya bisa bekerja dalam perusahaan kita. Selain mengerti bagaimana karakteristik berbisnis di dunia maya, kemudian mereka juga harus merupakan orang-orang yang inovatif dan kreatif, lalu senang bekerja keras, masih relatif muda kalau bisa, dan yang penting harus aktif dan juga agresif, berani menghadapi tantangan, cepat belajar, dan lain sebagainya. Itu adalah secara prinsip menjadi kunci. Di sini bukanlah pegawai ya, melainkan lebih berfungsi sebagai mitra usaha. Karena sifat keberadaan SDM ini adalah semua untuk membangun bisnis secara bersama-sama ya. Jadi itu semua sangat penting sekali untuk bagaimana bisa kita mengoptimalkan kinerja perusahaan kita. Oke, Bu lanjut. Oke, ini adalah skema dari kesimpulan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, mulai dari idea, determine business object, membuat bisnis model, mencari sumber-sumber daya, kemudian set the stage-nya, lalu kita mulai bisnisnya. Ini dia, ada 6 langkah awal ketika kita baru memulai bisnis atau startup tadi. Nah, lanjut kita bagaimana cara kita mengembangkan bisnis ya, atau strategi pengembangan bisnis. Memulai dan mengembangkan bisnis merupakan dua hal yang sangat berbeda gitu ya. Secara prinsip dikatakan bahwa sejauh perusahaan memiliki sumber daya yang dibutuhkan setiap hari untuk menciptakan produk dan jasanya kepada pelanggan, maka pada saat itu pula bisnis tetap berjalan. Dengan kata lain Anda semua, sejauh cash flow perusahaan masih positif, bukan tidak mungkin perusahaan kita akan tetap terus berkembang sampai masa-masa yang akan datang. Sama kita memiliki cash flow yang positif. Kemudian selain itu juga dibantu dengan ketersediaannya infrastruktur. Lalu manajemen dan staf pengelola tereksis, maka bisnis akan tetap berjalan seperti biasanya. Nah, tentu saja perusahaan tidak dapat hanya bergantung pada investor, ya meskipun memiliki inventaris yang lengkap, tetap tidak bisa berpatokan atau berpegangan saja kepada para investor atau penyuntik dana. Karena pada akhirnya yang bersangkutan pasti akan menuntut pula tercapainya target profit pada jangka waktu tertentu. Nah, dengan kata lain, sumber-sumber pendapatan atau revenue source and generators harus benar-benar didefinisikan dan dikelola dengan baik untuk target jangka menengah dan panjang. Nah, contoh-contoh sumber pendapatan yang klasik seperti ini adalah advertisers yang mengiklankan produk kita, kemudian merchant, ada content partners, dan juga members. Tentu saja sumber-sumber pendapatan ini akan sangat terkait dengan model bisnis yang dikembangkan. Nah, jika seandainya ketika dalam pengembangan bisnis ada sedikit permasalahan finansial yang terjadi atau belum terselesaikan, baru biasanya pengusaha atau pengelola perusahaan dapat mulai memikirkan faktor-faktor strategis lainnya. Seorang ahli manajemen, Amir Hartman, dalam bukunya Net 3D mengatakan bahwa kunci perkembangan bisnis internet ditentukan oleh 4 pilar utama. Yang pertama itu adalah ini. Leadership, kepemimpinan, kemudian teknologi, kemudian people atau SDM, dan yang terakhir adalah governance. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, ini dia faktor kepemimpinan. Di sini menjelaskan tentang bagaimana pengalaman sukses dari perusahaan-perusahaan yang berbau teknologi itu seringkali dihubungkan dengan aspek atau karakteristik kepemimpinan yang dimiliki oleh pendirinya dan atau pengelolanya.
Orang-orang seperti Michael Dell, Jeff Bezos, John Chambers, dan Bill Gates dapat dipungkiri merupakan otak dan kunci sukses di belakang perusahaan-perusahaan teknologi informasi yang besar. Nah, karakteristik mereka ini ya yang memiliki jabatan CEO dalam perusahaannya atau Chief of Information Officer dibutuhkan sangat di dunia maya atau di perkembangan dunia digital. Mereka sangat memiliki modal intelijensi ini sehingga mengalami perbedaan dengan bisnis dunia nyata. Dengan kata lain, mau tidak mau, suka tidak suka, memilih dan menentukan orang pertama di perusahaan dunia maya merupakan langkah kritikal yang harus dilakukan. Kemudian unsur kedua adalah pengelolaan. Berbeda dengan bisnis di dunia nyata, bisnis internet itu merupakan aktivitas 24 jam sehari tanpa henti. Jadi kenyataan ini membutuhkan penanganan khusus dalam hal pengelolaan proses bisnis sehari-hari. Singkatnya, strategi pengelolaan kegiatan operasional sehari-hari harus dipersiapkan dan diimplementasikan dengan sangat disiplin. Terkait dengan masalah governance ini adalah model operasional, proses pengambilan keputusan, pola kebijakan dan standar, kemudian ada metrik ukuran kinerja, dan lain-lain. Masalah tanggung jawab dan kepercayaan juga merupakan dua aspek yang sangat erat kaitannya dengan masalah governance ini. Yang ketiga adalah people atau kompetensi SDM. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sumber daya manusia itu merupakan aset intelektual yang sangat berharga dalam bisnis, baik itu konvensional maupun bisnis yang modern. Sehingga keberadaannya itu merupakan salah satu modal terpenting dalam pengelolaan bisnis. Perusahaan harus memiliki program jelas yang secara kontinu atau keberlanjutan selalu meningkatkan kompetensi dan keahlian mereka. Bisa diberikan penyuluhan, pendidikan, workshop, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan kenyataan yang ada, kinerja SDM dalam bisnis internet itu memiliki korelasi positif dengan kebijakan kompensasi dari perusahaan, seperti struktur gaji, pola tunjangan, kesempatan mengembangkan diri, prinsip pembagian keuntungan usaha, dan lain sebagainya. Jika perusahaan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti ini, yakinlah karyawan-karyawan tersebut atau pegawai-pegawai tersebut pasti akan secara tidak langsung menghadirkan motivasi dalam dirinya untuk bisa menciptakan role perception-nya. Oke, yang terakhir adalah teknologi. Pada akhirnya kepuasan pelanggan atau konsumen terhadap kinerja bisnis internet tidak akan terlepas dari faktor teknologi, karena namanya saja sudah ada unsur teknologinya. E-bisnis. Kecepatan, kemudahan, dan keamanan ini merupakan sebuah plus dalam melakukan transaksi, tetap merupakan 3 aspek utama sebagai patokan kinerja perusahaan di mata konsumen. Jadi ini kunci plus dari kegiatan e-bisnis ini ya. Kemudian kunci kehandalan teknologi sangat tergantung dari kemampuan perusahaan dalam mengkonvergensikan 3 aspek industri. Apa saja itu 3 aspeknya? Computing, communication, dan juga content. Baik, Ananda semua, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Ananda bisa membaca materi di atas, penjelasannya dan juga pemaparannya dengan lengkap di sumber referensi ini. Ini judulnya ya, bisa Anda baca secara lengkap di sana. Karya Indrajit tahun 2002 yang berjudul Konsep dan Aplikasi E-Bisnis. Baik, Anda semua, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada kelas ini dan juga atas sudah disimaknya penjelasan Ibu pada hari ini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan dan ada yang perlu kita diskusikan, kita bisa diskusikan secara online melalui Zoom atau disubmit melalui LMS. Oke, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.